Yes, kita udah sampai ke kompleks showroom. Jadi kalau di China itu mau beli mobil enak banget, udah kayak supermarket di sini karena showroomnya tuh sebelah-sebelahan semua sekompleks. Ini ada Volkswagen, ada Nissan, ada Honda. Nah, Cadillac mah. Honda di dalam. Cadillac itu mobilnya. Oh iya, ada Honda, Toyota di dalam. Cadillac itu mobilnya Berkshire Hathaway. Itu bapak saham. Ya, nggak apa-apa. Aduh, malu-maluin, masa lupa namanya. Lexus, Audi. Voyah, mobil apa tuh Voyah? Oh, ada Mercedes. Mungkin Sprinter ada. Mau cek? Not really. Actually, I'm more interested at Iveco. Oke. Soalnya di sini si Sprinter itu nggak populer. Kita baru lihat nggak sampai 5 unit. Udah sebulan lebih muter-muter. Dan ketemu segitu banyaknya RV dan camper van. Masa cuma nggak sampai 5 unit, kan berarti nggak terlalu populer ya. Kalau Iveco sama Maxus kan kayak mobil sejuta umat di sini. Iya. Nah, kita parkir di mana nih? Jadi sampai showroom dulu. Oh, sampai showroom dulu. Berarti kita masuk ya ke kompleks itu ya. Nah, ini Foton nih. Gimana? Kanan. Foton, Okay. semua Foton. Itu aku naksir tuh Fotonnya. Masuk kali. Masuk dari pintu. There, tuh ada mobil masuk tuh. Nah, kita dapat parkirnya persis di depannya showroom Mercedes. Dari luar sih nggak kelihatan Sprinter ya. Yang ada mobil orang nih, Maybach. Yuk, masuk lihat aja. Yuk. Masuk dong. Barusan kita mampir ke Mercedes. Yes. Ternyata mereka udah bertahun-tahun itu udah nggak jualan Mercedes Sprinter lagi di sini. 5 tahun nggak ada lagi. Udah 5 tahun ya udah nggak jual Sprinter. Iya. Kenapa ya? Posisi nggak tinggi, nggak di bawah, susah. Oh, nanggung. Oke, market positioningnya nanggung guys. Ternyata. This is interesting buat kargo kemahalan. Buat orang kayaknya kurang sedikit. Tapi kalau aku lihat dari YouTuber yang ada di US, di Kanada, Sprinter itu termasuk favorit untuk van life. Ya, untuk orang yang jalan-jalan tinggal di mobil. Iya, van life. Karena di Kanada, di US itu banyak yang menganggap terlalu berat untuk sewa apartemen atau sewa rumah, apalagi kayak kota besar kayak New York City gitu. Jadi daripada jadi homeless, mereka lebih baik tinggal di mobil. Iya, betul. Iya. Dan harga beli mobil di sana tidak semahal harga sewa apartemen. Gitu. Mungkin jadi di sana lebih murah sih, menurutku. Iya, like a better version of being homeless ya. Agak beda kalau di sini, kalau di China aku lihat orang-orang yang beli RV itu bukan karena nggak punya rumah, tapi karena mereka pengen jalan-jalan, hobi, dan ya rata-rata ya pakai duit pensiun, bukan karena nggak punya duit gitu loh. Dan mereka mau kill that time aja menurutku. Oh, oke. Ya wes, kita lanjut yuk, lihat-lihat yang lain yuk. Yuk. Di sini ada Honda juga. Terus ada Voyah, itu aku baru pernah dengar. Voyah, apa sih Voyah? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini mobilnya guys, si Voyah. Cakep juga ya. Iya. Cuma agak ceper. Ini reminds me of Serena. Dulu kita bawa Serena. Iya. Enak banget dipakainya. Cuma mabok di ground clearance ya. Gasruk terus. Sama ini Voyah. Iya, ini juga ceper. Wih. Oh, ini mobil listrik. Ya. Ini mobil-mobil mereka nih kayak gini. Ini MPV-nya. Listriknya semua. Listrik semua. Iya. Listrik semua. Sekarang banyak brand-brand baru ya. Iya. Akhirnya aku inget siapa yang pakai mobil Cadillac. Siapa? Warren Buffett. Aduh. Orang kaya raya itu. Nah, di sini deh.
Iya, Cadillac. Di Indonesia ada nggak sih showroomnya Cadillac? Aku nggak pernah lihat. Nggak pernah perhatiin juga, nggak tahu. Oh, kayak gini logonya, depannya. Back to Serena? Jangan ah. Di sini. Gak serok nanti. Repot. Padahal enak banget ya. Iya, just fit size-nya. Just fit. Iya, perfect size. Powernya juga oke, nyamannya luar biasa. Ada Volkswagen. Fotonnya di mana ya? Nggak ada. Masa tadi aku lihat ada truk-truk sama busnya Foton kok. Buat delivery doang. Nggak ada di sini. Too bad. Sudah ada? Maxusna. Maxus nggak ada di another one. Lihat-lihat Volkswagen deh. Yuk. Ya. Kita mampir Volkswagen juga tadi. Cuma Volkswagen itu mobilnya nggak terlalu besar ya. Jadi yang paling populer untuk caravan itu kalau di Europe dari Volkswagen itu Caravelle. Caravelle di sini nggak ada. Di sini paling gedenya itu Viloran. Vilorannya juga nggak gede. Jadi nggak cocok buat tidur di mobil. Ternyata kompleksnya kurang lengkap ya. Brand-brand yang kita cari nggak ada ya. Semua brand dari offroad. Oh, ini semua brand-brand asing. Baiklah. Tapi Iveco juga asing, nggak ada di sini. Iveco ada satu special showroom. Oh ya? Next one we will go there. Oke, let's go. Semoga mereka buka. Harus buka lah. Hari Selasa ini kan? Iya. Nah, kebetulan banget di depan kita ada showroomnya Chery. Nah, kemarin ada yang komen minta lihat Chery Omoda 5. Katanya di Indonesia baru launching. Harganya 395 juta dan hype. Jadi minta diliatin di China harga aslinya berapa. Yuk kita cek lah. Chery Omoda 5, let's go. Sampai kita guys, showroomnya Chery. Ayo kita masuk. Ini bukan nih Omoda 5-nya. Apa ini namanya? Oh iya betul. Guys, ini dia nih Chery Omoda 5. Ini harganya antara 93.000 renminbi kalian 2.300 ya, sampai dengan 127.000. 127.000 itu berapa? 300 juta kali 2.300 kursnya ya, sekitar 300 juta udah paling top. Kalau di Indonesia jadi 395 ya cengli lah ya. Di sini maksimal yang paling tinggi speknya 300 juta. 300 juta rupiah. 300. Tapi di Indonesia dijualnya katanya 395 juta. Harus kasih some tax. Iya, terus ongkos kirim. Iya. Yuk kita tanya-tanya ke dalam, apa sih yang spesial dari si Omoda 5 ini? Ini showroomnya buka dari jam 8.30 pagi sampai jam 6 sore guys. Chery. Cirui kalau di sini bilangnya. Ya. Ternyata mobil ini sudah di-launch dari Oktober tahun kemarin guys, dan ini sangat populer di kalangan para wanita kalau lihat dari bentukannya ya. Bentukannya yang cantik ini. Populer di kalangan cewek-cewek. Nah, ini dalamnya. Dalamnya kayak gitu. Ini mobil bensin by the way. Tapi di sini tidak ada yang setir kanan guys, semuanya setir di kiri. Bangkunya quite sporty ya, ada airbag. Warnanya juga cute banget nih. Ini ada yang 1500 cc, ada yang 1600 cc.
这个显示屏这么大了。对，双联屏现在也是。 Cuma ini definitely kayaknya nggak bisa buat tidur di mobil sih. Bentuk joknya juga nggak cocok. Dia modelnya kayak jok racing gitu. Coba kita lihat belakangnya ya. Bagasinya lumayan sih. Lumayan lega. Bawahnya ada bisa taruh apa nggak? Oh, tipis bawahnya. Tapi ini kelihatannya bisa flat guys. Jadi kalaupun mau tidur, tidurnya ini di flat ke, oh agak sempit deng. Ini mah nggak ada semeter kali lebarnya. Nggak bisa tidur di mobil ini mah. Ini mungkin bisa di flat ke depan. Tapi panjangnya juga nggak ada 1,8 kali. Ini agak pemaksaan kalau kita pakai buat overlanding ya. Kalau mau tidur di mobil. Ini cakep banget depannya ini. Layarnya ini bentuknya curve guys. Bentuknya curve jadi terfokus sama yang nyetir aja. Orang-orang lain di mobil ini nggak akan ngerasa silau sih. Lucu banget lagi ini, lihat. Dua screen. Double screen ya? Iya. Dua screen, oke. Kan ini nggak terlalu gede. Tadi aku tuh lihat nggak block our view of the drive. Oh iya, sama sekali tidak mengganggu kita punya visibility sih. Ya, kalau punya kita ini terlalu tinggi itu ganggu. Yang tengah-tengah ya, iya. layar kita ya. I see. Ini bagus ini. Terus aku suka joknya sih. Joknya ini enak banget, nyaman sekali. Yang mana? Ini di belakangnya, di punggung. Oh. Ini nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, terus kayak meluk gitu loh. Tapi kayak kalau hak kita. belok-belokin Enak. keluar, kan? Dia ada yang jaga kita ini loh, kayak dipeluk kita. Oke. Yang di pinggang Enak. Oke. Enak. Maksudnya untuk mobil yang 300 juta ke bawah, ini tuh nyaman banget. Terus yang aku dengar juga safety features-nya lengkap ya. Ada berapa airbag? Ada. Ini 1 airbag. Harusnya lengkap sih. Sana ada airbag lagi 2. 有多少 airbag？ 气囊。气囊，这个像这个的话呢，它至少都要有6 6个。个。 At least ada 6 airbag. 1、2、3、4、5、6，它有侧气帘了。 Sini juga ada guys. Di 就是它配置不 sini, 同，它也 di 会 atas 不同 sini juga ada 对 airbag. 这个但是它已经算是中 Atasnya ada sunroof. 总共 So nice. Ini kalau kita tidur bisa menikmati indahnya bulan purnama guys. Cici, syahdunya. Ampun dah. Ini juga. Ini quite nice loh. 300 juta ke bawah ini. Antara 230 juta, 220 juta sampai 300 juta. Maksimal 300 juta. Kalau 8 liter per 100 km 8 liter, meaning 12.5. 12.5 dong. Yeah. Hah? Yeah. Dor. Yeah. 12.5 right? Yeah. 1 liter buat 12,5 kilometer bensinnya. Oke. Ini ada cup holder ya. Tapi bisa ditarik juga jadi rapi. Tuh. Ini sih eksklusif loh bahannya. Ini juga soft ya bahannya, bukan yang plastik-plastik gitu. Keren sih ini. Ini looks-nya cakep banget. Cakep, luar biasa cakep. Ini yang aku bilang nih, kalau belanja mobil di China, jatuhnya worthy. Dengan duit segitu tuh dapatnya banyak. Tuh kan, ini pinggir-pinggirnya juga bukan yang plastik doang. Nih. Cakep nih, jahitan semua. Oh, speakernya Sony. Oh, sini juga ada laci lagi. Ini buat duit, buat karcis ya, kartu-kartu. Ground clearance juga mantap, cukup tinggi ground clearance-nya. Remnya 44 udah sama ya.
bukan tromol ya. 买了一个18高的，尽量插花里。 Ini di belakang kayak gini, coba yuk, sempit nggak? Segini. Kalau aku duduknya mentok belakang segini, masih ada kayak 10 cm. Tapi kalau aku duduknya agak majuan, nyantai, juga masih. Ini kaki aku tergolong panjang sih. Masih oke. Posisi belakang masih oke. Di sini ada tempat buat naruh sesuatu juga, naruh HP mungkin bisa. Ini ada USB plug-nya juga. Ini bangku tengahnya, bangku belakang ya di sini. Bangku belakangnya bisa di flat, guys. Aku lagi minta pinjem meteran, pengen ngukur dari belakang sini sampai ke depan itu bisa 1,8 nggak? Kalau 1,8 berarti kita bisa tidur. Cuma PR-nya nanti barangnya taruh di mana? Mungkin barangnya cuma di depan-depan situ doang. Jadi harus lebih diminimalisir lagi. Jadi kalau kayak buat weekend car camping, barang-barang bisa ditaruh di sini. Pas mau tidur ya. Terus ini mungkin bisa ditaruh di ganjel, taruh bantal atau apa gitu, bikin flat. Bangku bisa agak maju depan, itu juga agak maju depan. Sebenarnya bisa jadi tempat tidur sih, belakang flat ini. Cuma kalau full time agak berat sih. Kalau full time kita barangnya kan agak banyakan. Kitchen segala macam mau taruh di mana? Tadi kita nanya di brand Cherry ini mana yang ukurannya paling gede, paling lega. Ini nih, 8 Pro, Tigo, Cherry Tigo, 8 Pro. Oh dia model depannya mirip-mirip ya. Tapi ini agak ganteng sih. Yang tadi cantik. Ah, ya ini lebih panjang. Tuh. Oh ya, ini lebih lega nih. This is almost flat. Almost flat ya. Almost flat. 1.9 meter. Di bawah bisa taruh tungsi nggak? Bisa. Oh iya, ada storage lagi. Hampir 2 meter di belakang katanya. Oh, 这个可以拆的。 Oh, itu bisa dicopotin, bisa dicopotin. Ini juga storage. Oh, ini buat tools. 对，确实。 Nice. Ini bisa storage loh. Kitchen cukup. 它也有4驱版本的，4驱版本的话就是要到 2.0T 的，那个价格什么的话就会比较高。但是 Cherry Tigo cakep nih. Ban serepnya di bawah tuh dikasih cermin. Aku suka ininya sih, dia looks-nya ya. Looks-nya cukup eksklusif. Warnanya coklat kalau yang ini. Airbag juga di mana-mana. Cherry lumayan ya, aku nggak nyangka loh. Dan underestimate loh ternyata. Justru nama besar yang aku agak shock. Ternyata Cherry juga, ya you look by yourself lah, lihat sendirilah. Oh, di sini ada sticknya. Nih joknya enak banget ini. Joknya meluk, dipeluk dengan erat. Ini storage-nya lumayan di pintu. Dia modelnya begini, sama kayak yang tadi. Laci-lacinya. Oh, di ini juga ada. Wah, di sini sunroofnya malah gede banget. Mantap ini sunroof. 哇，这个门好重啊！来，我 Wow. 把它往前挪一点。电动的。哦，电动的。对，我哦在调，我在调。 Jangan norak ah, lo kira Veloz. Ini pakai listrik semuanya. 也可以那个的，它有2个。不是这个要往前面挪才行。我知道你说的这个。 Oh, ini majunya juga. Sayang nggak usah touch sayang. Let her do it. 其实这个它放的挺平的。 哦，就只能这样子了。 Oh dia juga ada sofa mode-nya kayak gini. 这个午休的。 Ah. Jadi kalau capek nyetir bisa kayak gini. 对。 Oh, tapi lebih enak tidur sih di belakang aja kayak gini. 不是，前面是对。 Ini belakang sih lega, proper sih ini. 对。 Ini lebih masuk akal guys untuk pengganti. Cuma kita belum tahu harganya ya. Ntar kita tanya dulu harganya. Aku suka storage-nya. Di sini buat tools, di sini buat kitchen. Bannya juga mantep.
Coba kita lihat remnya. Udah ABS belum? Udah semua. Bannya ini gede, mantep, tinggi. Ini ground clearance juga aman banget. Ini karena ada yang komen aja mampirin ke Cherry, aku jadi mampirin loh. Kalau enggak aku tidak pernah terfikirkan untuk mampir ke Cherry. Ternyata kece juga. Ini berapa duit, Seng? Tunggu ya, aku harus di sini. Harganya? Ya, nggak ada harganya. Nggak ada di sini. Ya udah, nanti kita tanya ya. Iya. 想问一下，这款多少钱？假如2.04驱的。如果你要打到市区的话呢，它这个的话是价格就到最至少的话呢，导价就是已经是16万1,900了。16万1,900。对，16万1,900开始它才会有市区 2.0T 的浩瀚版，最高配置是风暴。Ini dia ada dua pilihan guys. Ada yang 2000 cc 4 wheel drive 4x4 ya. 4 wheel drive itu harganya 370 juta. Sedangkan yang 1600 cc nya itu front wheel drive, harganya 326 juta. Jadi bedanya nggak jauh. Mending beli yang 4 wheel drive sih kalau menurut aku, Tigo 8 Pro ini. Ini sih proper sih menurut aku, lebih proper sih. Tingginya, lihat bannya nggak ngeri-ngeri kan. Even jalan di Laos. 300 jutaan juga. Menang banyak ini. Tuh layarnya juga keren. Terus meskipun ini judulnya mobil Cina guys, tapi dengerin deh. Tuh nggak kayak kaleng kerupuk. Kita udah nggak usah pakai peredam lagi. Nih. Oh, tuh. Oh. Yeah, mantap. Kuat oke loh. Ini nggak usah pasang peredam lagi nih. Tebel. Aduh, bengong kita. Aku sempat nitip banyak pertanyaan sama Alvin, tapi habis dia nanya dia nggak translate ke aku. Jadi sekarang aku tanya lagi. Iya. Oh iya, tadi terakhir kita sempat nanya ada heater apa enggak? Ada. AC, heater, semuanya lengkap. Pasti ada. Dia bilang, "Iting yola." Di sana harus ada sih. Iting yola. Nah, terus bisa nggak orang asing beli mobil di sini? Bisa. Bisa. Syaratnya apa? Harusnya bisa dapat itu residence permit. Residence permit aja? Ya. Sama SIM nggak? Nggak mesti? Enggak, itu SIM nggak sama ada urusan mobil. Ya? Nggak ada urusan. Nggak ada hubungan. Nggak ada urusan, yang penting bisa beli mobil. Mau Yeah. siapa yang nyetir urusan lo gitu ya? Iya. Oke, jadi jawabannya adalah bisa, tapi harus punya residence permit guys. Jadi sebenarnya kunjungan kita yang ke Cherry ini tidak terencana. Iya. Ini kunjungan yang benar-benar karena ada komen, terus lihat di depan mata ada langsung nyik gitu. Iya, udah di depan mata, kalau nggak masuk rugi dong. Iya, langsung belok. Tapi ternyata kunjungan yang sangat menyenangkan karena tim salesnya juga orangnya sangat sangat positif, kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Semuanya enak sih. Iya, menurutku bagus. Terus ternyata mobilnya juga tidak seperti yang aku bayangkan. Aku jadi feel guilty sama mobil China, sama brand-brand China. Aku pikir, udahlah, nggak usah lah mobil Cina lah gitu. Tapi ternyata begitu udah knock sendiri, lu bagus. Ternyata tebal gitu, bukan yang kaleng-kaleng. Wah, ini eye opening sih. Ya. Dan dia ada beda-beda model. Model ini buat apa bagus, model ini buat apa bagus, dia jelasin semua lah. Iya, ada spesialisasinya ya. Terus bocoran kasih tahu nggak? Apa itu bocoran? Bocoran leaks, WikiLeaks. Ya, leaks itu bulan April atau Mei ini mereka akan launching Tigo yang baru, Tigo 9. Yeah. Jadi ini pas timingnya sama selesainya masa permitnya si Hoki ya. Yeah. Si Hoki selesainya itu bulan April
Benar kan ya April ya? Yeah, April 16. Sama. April 16, right? Januari. Iya benar, April 16. Mid April dia sudah harus keluar dari China. Jadi kemungkinannya dua, kita balikin ke Jakartanya itu antara kita nyetir balik, lewatin lagi itu Laos, Thailand, Malaysia, balik ke Jakarta, or kita kapalin, itu belum fix mau yang mana. Cuma setelah itu kita memang plannya explore China lagi. Jadi either kita nyetir balik terus kita fly lagi ke China, beli mobil baru langsung lanjut explore, atau kita kapalin. Tapi kapalin juga kita tetap harus terbang pulang balik sih. Karena kita nggak mungkin naik di kontainer kan. Iya, masa kita camping di kontainer. Camping di kontainer ya nggak mungkin. Jadi malah jadi repot sih menurut aku kalau dikapalin, kitanya mesti terbang bolak-balik juga. Jadi ya we will see lah itu ya. Itu teknis lah urusan nanti. Cuma sekarang udah ada secerca harapan. Iya, langsung seneng gini mukanya. Happy ketemu barang bagus dan harganya juga worthy. So kita lanjutin ya. Yuk. Kita ke mana dulu? Iveco atau Foton Iveco atau dulu. Maxus? Oh, Iveco dulu. Oke, let's go. Yuk. By the way, tadi aku sedang banget sama salesnya loh. Kenapa? Salesnya itu dia kooperatif banget. Jadi aku sedikit compare lah ya sama teman aku yang jual mobil ini. Kan aku sempat nanya kalau mau kerja sama Toyota gimana, sponsorship gitu. Dia langsung lepas tangan gitu kan. Dia langsung bilang, wah saya emang nggak ada akses Ci kalau ke petinggi-petinggi gitu. Maksudnya dalam hati ya lu sama-sama kerja di Toyota, lu usaha kayak tanyain gitu ke kantor lo gitu kan, marketingnya, departemen marketingnya, nomor teleponnya berapa kayak, extensionnya berapa kayak, emailnya apa kayak gitu doang tuh nggak mau ikut campur gitu loh. Bener-bener sebatas ya udah gue jualan, gue reach my target, and udah bye gitu. Jadi kita kayak nggak disupport sama sekali dalam hal kita mau kontak marketingnya, dan kita kontak hotline-nya juga kayak begitu kan, nggak diangkat-angkat. Ini bukan curcol, ini sekedar ngasih tahu this is what happened. This is what happened. Servisnya kayak apa. Nah di sini kita bahkan belum beli, belum ada duit di depan mata dia. Terus kita tanya, ada nggak sih kerjasama kayak gitu, sponsor gitu-gitu. Dia langsung ngasih tahu jeroannya ada gini gitu. Terus kita minta nomor teleponnya, dia bilang oh iya ntar dia cariin. Jadi tadi langsung tukeran nomor telepon sama Alvin. Terus nanti dia bilang dia cariin nomor telepon untuk departemen yang in charge-nya itu, nanti dia bakalan kabarin gitu. Kita belum dikasih nomor teleponnya, otomatis udah seneng dulu, oh orangnya kooperatif banget gitu. Jadi ini di luar dugaan sih. sama sekali nggak kepikir kalau akan seperti ini gitu. Jadi seneng banget sih hari ini. Ya, pada juga. By the way, depan kita ini ada mobil ganteng yang cantik banget. Can you imagine? Bentar ya. Ini dia. Mobilnya laki banget. Handsome banget, tapi warnanya cantik banget. Menurut kamu ini yang bawa cewek cowok? Enggak sih, ini yang buat yang safety rescue team. Oh gitu, jadi memang warnanya seperti ini. Harusnya enggak sih, selalu enggak kan? rescue team. Lihat dong, itu lampunya ada ribbonnya, ada pitanya. I'm from apa itu? Iya. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Ya begitulah. Kita menuju showroom berikutnya guys. Ini bangunan apa ya, warna-warni gini, lucu banget. Nggak bisa lihat nih, harus. Oh iya, kamu harus fokus nyetir ya, nggak boleh mata belanja ya. Ya udah aku aja yang belanja deh. 我们到了 Iveco. Ayey. Hihi. Oh ada Iveco, ada BYD. Ini mobil listrik ya, BYD. Isuzu juga ada tuh, Isuzu. Iya. Langsung ke depan Iveco deh. Boleh. Loh kok ada ambulans? Iveco. Ah, macam-macam deh tuh. Ini yang baru, yang modelnya lebih smooth nih. Yang lama yang itu yang kaku. Tapi masih banyak unit baru loh ini.
Yang lama ini modelnya. Taruh di sini deh. Oke. I'm so excited. Aye, kita sampai di depan showroom Iveco, guys. Hihi. Lihat nih, anak kegirangan nih. Ini Iveco, brandnya dari Eropa, kalau nggak salah Italia ya. Iya. Nanti kita cek dulu ya sebelum dipublish. Ntar kalau salah kita tulis yang benarnya apa. Lihat ground clearance-nya, luar biasa. Tinggi sekali. Ini yang model yang baru. Ini model yang lama. Gile, kosongan aja 4,3 ton, men. Berat banget. Kita tuh 1,3 udah isi loh. Kalau kosongannya 1,085 kita. Ini berkali-kali lipat beratnya. Nah, menurut yang udah pakai, uncle yang kita temuin di Siswangbana waktu itu bensinnya 110. 1 liter buat 10 kilo. Ternyata belakangnya itu double bannya. Berarti 4 ban belakang, 2 ban depan, 6 ban. Ini luas banget sih. Luas banget dalamnya. Wah. Bisa taruh lemari, bisa taruh tempat tidur, bisa bikin dapur. Bisa lompat-lompat. Kalau bisa 4 bangku bagus ya. 4 bangku harusnya bisa. Pakai 2 bangku sini, 2 di depan, 2 sini, 2 depan, iya. Udah nggak ada. Terus nggak usah turun-turun lagi, udah bisa langsung pindah ke belakang tuh. Tuh udah. Wah, duh, elah. Tinggal bangun jalan aja ke belakang. Tuh, kosong sininya. Mantul kacanya. Ya. Yuk kita tanya-tanya ke dalam biar bisa lihat sampai buka-buka mobilnya. Yuk. Ayey. 14.000 yuan. Apa tuh 14.000 yuan yang di pintu? Diskonnya 14.000. Less 14,000. Bisa. Oh 30 jutaan diskon. Oke. Ya, mari kita tanya-tanya, guys. Seru. Teng. Oh, ini ada yang nggak terlalu tinggi, ya. Daily ya. Ini turbo daily. Oh, ini bannya cuma 4, sayang. Ini lebih make sense nih, nggak usah lebay bannya. Kita lagi cek yang Iveco Daily ini. Ternyata paling sedikit 5 passenger seat, guys, di dalam. Jadi paling sedikit tuh 2 di depan, 3 di belakang. Nah, yang ini ada 6, 3 depan, 3 belakang. Jadi terlalu banyak sih bangkunya. Tadi Alvin tanya, bisa nggak 2 aja bangkunya? Nggak bisa. Nggak gitu ternyata. Ini pintunya dia 2 di belakang. Nah, kalau ini benar-benar kaleng, guys. Oh, Alvin udah naik. Nggak bisa berdiri dia. 1.54那个。然后宽度的话是1.8米。就内宽。对。内宽是可以睡的。对，坐一张红床是没有问题。 Lebarnya berapa? 1.8。Di dalam, inside. 1.8 berarti bisa tidur melintang dong. 这样子大概有多少？1.4。1.4米几。 1.4 something。 1.4 bisa buat bed ya. 那这个只能睡一张床。对。他们这个地方，如果是你再多人，这个地方再做一个嘛，相当是2张床。大家看你们 Guys, lega banget, guys. 柴油10.2。 Luas sekali. 现在是7块多1升的话，就是7毛多。 Ada airbagnya. Nah, ini displaynya yang manual, tapi dia ada matic juga. 3吨5，现在2.2。 Ada AC. 1吨多。 但是你如果是单独坐人没有问题。 Bangkunya kayak gini. 大梁的，这个只是说是标称，但是你实际的话，你 Kayak terbang naik pesawat yang budget ya. 那这个 agak tipis. 那么800公斤，800公斤可以装很多东西的。是的。 800公斤2个人。 Untuk fire extinguisher-nya juga udah ada. Hampir kayak nyetir truk ya. 一般它的速度达到多少就开始抖？开始抖啊？这种车没有说开始抖的。就比如说，一般我看到别人车
一超过到这边的话，到右边的话它就抖了。你这个才90嘛，你跑个120、130都没有问题啊，都不抖的。不抖。如果是说他说开起来抖的话，有可能是他使用时间长的那个轮毂啊，它有可能是变形了，就像我们小车一样，它那个方向盘它会抓不住，对不对？它那个的话基本上不是机头抖，机头抖，机头啊，机头那发动机抖，抖了整个车都跟着抖。我没有试过这种情况，我开120、130的没见说发动机抖，只有说是那个方向盘说抓不住的这种，哦，那有可能就是那个轮子，那个轮子不平衡。那对对对对，那个要做个平衡。Oh, ini kosong 这 aja. 个放水的。对，这个储物空间也比较多，apa sih? ，15个储物空间。这些都小问题。有 heater 放吗？手机，有热空调、冷热空调都有的吧？有，全部在前面。全部都有。对，因为 heater ada, AC 发 ada. 动机的暖气。 Oh, tuh sampai heater juga ada. Iyalah ya, standar sih di sini karena 4 musim. 能不能换那个屏幕的？可以的，如果是自动挡是标配的。自动挡是标配。对。哦。是9寸。这种多少钱？这种2.0的。138900。138900。对。那连上牌什么？如果是包含入户的话，应该是在15左右了。15万，就连税连保险。对，直接落地了嘛。落地价15万。对，15万左右。自动的呢？自动挡300 juta guys. 188900。Ini 300. 188900。落地的话可能要在22万左右了。22万。Berhubung mobilnya besar, 满足这3个条件哦。 space ini besar sekali. Tuh buat taruh barang-barang di pintu. Dan ini berat mobilnya 2,2 ton. Masih boleh nggak ya SIM kita, SIM mobil pakai nyetir ini? 这个是多长？这个？整车长5.15米。 5,5 meter panjangnya. 5.49米。 Nggak tahu nih kalau di Indonesia harus kir nggak sih kayak gini-gini? 5,5 meter. Kalau di sini sih enggak ya. Di sini perlakuannya sama kayak mobil biasa. Wih, lumayan ini kita turunnya. Oh, pintunya mantep loh kalau ditutup. Dep gitu suaranya. 300 jutaan guys. 300 jutaan. Mendingan ini apa Veloz nih? 300 jutaan udah bisa dapat Iveco, mobil Eropa. Panjangnya 5,5 meter, di dalam mau ngapain juga cukup luas. Ground clearance luar biasa tinggi. Kaca spion, ada spion atas, spion bawah. Lega sih ini, lega banget. Cuma aku harus double check, bisa nggak sih kita SIM A, SIM mobil buat bawa mobil kayak gini. Panjang 5,5 meter. Ini lebar di dalam 1,8 ya, 1,8. Jadi kita tidur melintang begitu, itu cukup banget. Tadi aku udah coba. Ini tinggi sih. Lumayan mesti dibiasain naiknya ini, tinggi. Ini pintu belakangnya lagi dibuka. Wah, ini mantap banget flat. Ini 比较方正，所以你在里面的话，你看它那个边上的话，基本都是90度。对。所以它 Almost 90 degree. 比较方正。 Almost 90 degree ya. Jadi nggak buang-buang space ya. Lega banget sih. Ini mobil yang paling banyak dipakai dijadiin camper van guys saat ini di China. Tipe Iveco yang ini maksudnya ya. Ini 300-an juta udah termasuk asuransi ternyata. Jadi di China itu mobil wajib asuransi, bukan pilihan ya. Wajib asuransi dan ini harganya udah include asuransi, udah include bikin plat nomor, semuanya udah beres. Gitu. Terus garansi 3 tahun atau 100.000 kilometer tergantung mana yang dicapai duluan. Kok orangnya pergi? Enggak, dia was stapler the name cover kita. Oh, oke. Tadi aku tanya dia sponsorships. Dia bilang harus kontak sama factory. Oh, kontak ke pabrikan yang di Itali. Office Bukan. di sini. Oh, marketing office. Di
Jiangsu aja. Jiangsu. Oh, oke. Tentang mereka. Kalau mereka ada acara apa, kita bisa ikut. Oke. Kelihatannya mirip, tapi ini beda semua guys. Beda-beda masing-masing ya. Jadi kayak joknya itu ada yang 5, ada yang 6, terus bannya, tingginya, beda-beda semua. Versi tingginya 30 cm di atas kepala Alvin. 1.9 total. Oh, 20 cm di atas kamu berarti. Yeah. Oke. 这个不止1.9米吧1.94 ？1.94 1.94。 Ini enak banget, dari depan kita bisa langsung ke akses ke belakang tanpa harus keluar mobil. 所以我说您前面说要5座的那个车里面的话，你看这个位置是这样，前面是2个，这个地方是空的。就这里变成3座。对。就那个3座不能像现在挪到这里的。 Sayangnya ini nggak boleh dicopotin guys, wajib ada ini. Padahal kan enak banget kalau cuma 4 ya, 2 di tengah, 2 di belakang, ini kosong, nggak boleh ini. Jadi gimana menurut kamu Iveco-nya? Woi, bagus luar biasa. Bagus luar biasa. Suka banget. Suka ya? Kenapa kamu suka? Menurutku dia as powerful as the truck. Oke, punya kekuatan seperti truck. Iya. Yeah. Dan the shape kayak a van. Oke. Kayak ya. Powernya kayak truk, tapi bentukannya, fisiknya kayak mobil van. Yeah. Dan itu how to say that? Comfortable. Nyaman. Buat jalan-jalan sih bagus, buat camper van buat. Oke. Kalau menurut aku buat tinggal di dalam nyaman. Jadi itu lebih ke van life instead of overlanding. Sedangkan kita adalah overlander. Karena kita lebih banyak explore-nya, tidurnya itu diam di dalam mobilnya itu cuma numpang tidur doang, cuma berapa jam sehari. Nggak bisa bergerak ya? Beda. Jadi konsep jalan-jalan itu ada yang van life itu kayak lo lebih hidup di dalam mobil gitu, kayak orang-orang yang kita lihat di Siswangbana tuh, yang opa-oma yang sampai di satu rest area bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, that's van life. Yeah. That's menurut aku perfect pakai something like Iveco untuk itu, karena mereka tidur-tiduran di dalam, masak di dalam, leyeh-leyeh, baca-baca, ngapain semua di dalam. Aktivitas itu kebanyakan di dalam mobil seharian, berhari-hari, berbulan-bulan. Sedangkan kita, as you know, kita di jalan, kita nyetirnya lama, tapi kita menikmati mobil ini untuk tidur tuh paling lama juga 6 jam, 7 jam kali sehari, semalam. Itu jadi kalau aku sih, setelah aku pikir ulang, buset, itu ada mobil terbang. Bentar, aku pakai HP satunya guys. Kasih lihat nanti ya di video ya. Itu bagaimana ceritanya itu mobil terbang begini. Dah. Jadi, banyak mobil terbangnya. Sudahlah. Ya. Jadi kalau menurut aku yang lebih penting adalah kenyamanan pada saat kita berkendara. Yeah. Which is menurut aku si Chery Tiggo lebih dapat sih. Buat overlanding. Yes, because we sit in here much longer. Yeah. Daripada kita tidur. Ya. Menurut kamu tidur di jok gini gimana? Cukup nyaman atau encok? Agak encok. Agak ketahuan umur. Agak encok ya sudah. Iya, berarti ada perlunya juga sih kalau gitu, tempat tidur yang cukup proper ya. Kalau mau tempat tidur yang proper ya mesti pakai van sih. Mesti something like Iveco. Atau at least need to be flat. Perlu rata. Bisa diakalin nggak? Bisa sih. Cuma mobil kita kecil kayak gini, masih mau modif kayak apa? Ini udah sempit ya. Ya sudah.
Oke, kita masih penjajakan dulu guys, masih coba-coba lihat-lihat dulu. Jadi belum fix memutuskan yang mana. Kita masih on the way juga ke Maxus ya sekarang. Ya, Maxus sekarang. Maxus itu juga kalau untuk van-nya itu penguasa pasar di sini, market leader di China ya. Kita kalau di rest area itu di mana-mana either Iveco atau Maxus. Nah, Iveco itu sebenarnya strong juga, bukan hanya sebagai camper van atau RV, tapi juga untuk mobil barang. Karena kita, tiap menit itu ngelihat Iveco lewat. Tapi kebanyakan sih Iveco barang ya. Mereka pakai yang kaku, yang modelnya yang lebih tua itu, yang lebih murah, memang buat ngangkut-ngangkut barang gitu. Tapi dari situ juga kita ngeh bahwa ini mobil tangguh nih. Orang pebisnis pada pakai itu Iveco loh buat bisnisnya. Biasanya bisnis kan nggak mau mobil yang rewel, yang manja, butuh perawatan ini ono kan. Jadi good to consider juga itu. Mobil yang banyak dipakai bisnis. Kalau di Indonesia, mobil yang banyak dipakai buat taksi itu berarti cukup tangguh juga. Cukup tangguh, cukup irit. Yang kita cari-cari Maxus belum dapat, malah Mercy terus yang nongol ya. Ini aku ingat kalau nge-gym di Fitness First GI itu bisa ngelihat gini juga, logo Mercy muter-muter di atas gedung. Ini pertanda apa ini Mercy nongol-nongol terus di depan kita ini? Mau show apa? Mau show apa ini? Udah sore guys, udah jam 5 kurang. Kita baru nyampe ke market yang ketiga untuk mobil-mobil. Tapi di sini dua-dua brand yang kita cari ada. Foton ada, Maxus ada. Kita parkir di depannya Maxus. Yuk, kita langsung ke sana. Yes, ini adalah penguasa pasar di China, Maxus. Sempat masuk ke Indonesia, kita juga sempat mampirin ke showroomnya. Cuma mereka nggak terusin jualin di Indonesia. Maxus V80 waktu itu kita lihat ya. V80. Cuma waktu itu cuma ada 1 unit, contoh aja, yang banyak banget bangkunya. Cuma udah nggak dijual lagi. Nah sekarang kita cek Maxus di China guys. Ini dia V80-nya. Yeay. Ini juga tinggi banget, mirip-mirip si Iveco, tapi dalamnya nggak terlalu tinggi. Tadi Iveco Alvin masih punya 20 cm ke atas, ini dia mentok kepalanya. Cuma dalamnya itu 6 bangkunya guys. Jadi di arrange-nya 3 di depan, 3 di belakangnya, 3. Padahal ini sebenarnya menghalangi kita nggak easy access ya. Iya, nggak bisa. Iya. Ada 6, ada 7 seats-nya dia. 里边多长啊？这里到后面有个3米。 Kalau untuk ground clearance sih dia tinggi juga. Meskipun nggak setinggi Iveco ya, tadi Iveco tinggi banget. Terus dia hidungnya lebih mancung, lebih panjang ke depan hidungnya. Iveco sebenarnya ukurannya lebih oke sih kalau untuk dibikin camper van ya, nggak buang-buang space ke depan. Coba kita lihat kaca spionnya, bandingin. Hampir sama sih ya, double ya kaca spionnya. Cuma yang tadi perbandingannya tuh hampir lebih banyak yang bawahnya. Oh ini juga manual transmission juga ini. Sticknya di situ, kayak Grand Max. Ini harganya 300 jutaan juga, sama kayak Iveco. Udah tinggal selera-seleraan aja sih. Brand China atau brand Itali. Secara ukuran juga mirip-mirip dia. Kalau dari segi marketing, di China itu open lah. Udah hampir kayak di Amerika. Jadi dia bisa ngebandingin sama merek tetangga tanpa harus di-blur atau ditutupin merek tetangganya. Dia tunjukin secara spesifikasi kelebihannya dia. Jadi dari segi apa, angkanya berapa, kompetitor berapa gitu, bisa dibandingin kayak gini. Yuk. Ini kita ngelihat versi yang lebih baru guys, V90. Oh, dia bangkunya lebih eksklusif. Banyak sekali ya bangkunya.
我就不超过90就可以。对， Ini lebih eksklusif sih. 这是后驱1.0自驱。 Ini benar-benar bongsor sih. Benar-benar tinggi ini. Tinggi dan dalamnya tuh ya eksklusif sih, mewah. Nih. Joknya nggak kayak jok supir truk kan. Cakep. Cuma minimal 6 seatsnya, banyak banget. Tuh lihat depannya. Lebih proper sih buat having fun. Nggak cuma kayak sopir truk gitu. Oh, tapi bunyinya nggak banget ya. Oh, lumayan tep-tep loh. Tinggi sekali, guys. Tuh, lihat sedan cuma separohnya tuh. Yang model baru ini harganya 530 juta. Sebenarnya nyaman banget dalamnya, cuma masalahnya bangku kebanyakan. Minimal 6 seats. Buat ngapain coba 6 seats? Jadinya kita nggak bisa arrange di dalam jadi kayak rumah gitu kan. Tapi ya mungkin kebutuhannya beda ya. Mungkin ini lebih kayak bawa tamu-tamu hotel. Mungkin kayak buat travel yang eksklusif kayak gitu-gitulah. Ini Maxus juga depan. Maxus yang MPV. Ini juga Maxus yang 4x4. Koneng pula. Ayo. Kita masih ada satu brand lagi yang mau kita datengin, Foton namanya. Tuh, ini Foton. Yuk, kita coba cari parkir. Sampai kita di Foton, guys. Ini radio, by the way, dia kayak hidup-hidup sendiri, nggak mau dimatiin. Tahu, bingung. Kita udah di showroomnya Foton, guys. Belum ada salesnya. Alvin buka-buka sendiri. Bangkunya buat 5 orang yang ini agak pendek. Dimensi ke belakangnya. Awas pintunya. Ground clearance tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi nggak terlalu panjang sih mobilnya. Oke sih, dari segi size sih oke banget. Cuma kalau bisa sih mobil seats depannya jangan 3, jadinya kan nggak easy akses kita dari dalam pindah-pindah ke belakang ya. Harusnya 2 aja bangku depannya. Mana ini salesnya? Udah mau pulang ya? Ya sudahlah, udah sore juga kita. Salesnya udah pulang. Oke. Naik lihat. Aku ngelihatnya kayak agak sempit loh. Atau emang dia majuin banget ya? Enak? Enggak enak? Kaki ini bagaimana itu? Ini kemajuan kali? Enggak, kaki ini memang nggak bisa. Harus di sini maka. Oh, ininya gede banget ya tempat rodanya ya. Ya udahlah, nggak usah dipaksain lah ini. Aneh, tidak ergonomis. Kata Alvin, biarpun lebih murah juga nyetir kayak gitu nggak enak. Ya sudah, yuk lah kita langsung cus. Lagi-lagi selingnya juga gini. Jangan gitulah. Ya udahlah, yuk. Kalau dari segi panjangnya sih aku paling prefer ini sebenarnya, brand ini. Foton, karena dia nggak terlalu panjang. Kalau yang lain tuh hampir 6 meter, 5,95 lah. Jadi tipis-tipis, nyaris 6 meter. Karena SIM di China, SIM mobil itu maksimal 6 meter panjangnya. Kalau lebih dari itu udah mesti pakai SIM truk kan. Oh, sekarang berubah? 5.5. Oh, maksimum 5.5. Jadi kamu udah nggak bisa bawa yang almost 6 meter? Ya, nggak bisa lagi. Udah nggak bisa? Oh.
Oh. Ini 5.495. Jadi berubah sekarang. Oh, aturannya berubah. Oke, guys. 5 ya? 最少能几个坐这个？最少就5个坐，最少就5个。 5 seats. Ini mungkin nggak sih kalau dimajuin agak ke depan dikit? Bagaimana maju ke mana? Bukan, ini kan dia kayak mati gitu kan? Boleh nggak dipindahin ke depan? Kita bikin lubang sendiri loh. Oh, I see. Jadi orang-orang yang bikin jadi camper van itu gimana ceritanya? Mereka pasang bed? Biasa mereka latain ini atau nanti ini bed bisa itu. Oh, oke. Ini namanya Foton Toano. Dia 5 seats, paling sedikit dari yang tadi kita udah datengin ya. Maxus sama Iveco paling sedikit 6 seats. Ini bisa 5 seats, 3 di depan, 2 di belakang, dan 2 di belakangnya itu bisa dilipat flat gitu ke depan. Kita sampai rest area, guys. Aku mau mandi dulu. Di sini ada restoran buffet. Ada harganya nggak ya? 35 renminbi. Standar kok harganya. Padahal cakep banget restorannya. Terus oh, ada juga yang jualan makanan-makanan seperti biasa, sosis-sosis, xiaolongbao gitu-gitulah. Ada mie, macam-macam mie. Bubur cuma 5 kuai itu, cuma 5 renminbi. Ceban. Nggak ceban banget sih, 11.000. Ada supermarket juga. Di supermarket juga ada telur, ada makanan panas-panas gini. Sekarang aku menuju ke kamar mandi. Mari kita cari shower room. Shower room 24 jam. Ini dia. Oke, ini bayar. Bayar tapi enak, ini lega, luas. Bawahnya ada anti slipnya. Bentar aku pakai senter ya. Kuncinya ada grendelnya dari dalam, jadi lumayan aman. Terus ada kayak tempat naruh sabun-sabun gitu. Di bawah ada karpet anti slip biar nggak kepleset. Terus ini water heater, kita tinggal scan QR code aja, nanti bakalan ada pilihan mau berapa menit, bayarnya berapa. Jadi semakin lama semakin mahal. Oh ini sorry, ini mesin transaksinya, water heaternya yang atas. Kayak gitu. Terus ini ada sabun juga disediain, toiletries. Terus ini ada gantungan-gantungan, banyak banget hooknya. Oke, mandi dulu ya. Makan malam masih modal dari Muku ya, dari mama kamu ya. Ini tinggal 4 lagi, jadi malam ini kita makan 2. Buat besok masih ada 2 lagi tuh di situ, di atas dashboard. Kita lampunya pakai lampu USB malam ini, nggak pakai lampu camping, kecil-kecil aja. Sudah pagi, kita mau mandi dulu di rest area, terus kita mau lanjutin perjalanan ke Museum Invasi Jepang ke China. See you in the next video guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bye-bye. Bye-bye.